Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Afifia. Teman-teman semua, di bagian kedua ini adalah membuat lembar kerja desain. Nanti ini perlu kita bahas karena lembar kerja desain ini nanti untuk masing-masing projectnya, masing-masing penggunaannya itu berbeda-beda. Jadi perlu kita bahas untuk bagaimana cara membuat lembar kerja desain sesuai yang kita kehendaki. Oke, pertama-tama kembali buka softwarenya, Sara Designer Pro nya seperti ini ya. Jadi untuk membuat lembar kerja desain, karena ini kita tutup saja, ini bisa melalui file new seperti ini. Ini silakan teman-teman pilih yang dikehendaki kalau ada di sini ya, atau bisa lewat sini, diklik ini langsung keluar sini, atau langsung ke tanda plusnya ini seperti ini. Nah kemudian kalau setelah keluar seperti ini misalnya saya ingin membuat banner untuk medsos ya. Jadi ini cara mengatur halamannya, klik kanan, ini ada back option. Nah ini unitnya, ini tergantung preferensi ya. Preferensi itu kebiasaan atau kesukaan teman-teman. Ini boleh sentimeter, boleh yang lainnya. Tapi kalau saya untuk banner, medsos atau website dan sebagainya, itu saya seringnya menggunakan pixel. Jadi pixel seperti ini ya. Misalnya taruhlah ini pixel, klik apply, kemudian ini page size nya diklik di sini. Seandainya ini ada ukuran yang teman-teman kehendaki sudah ada di sini, misalnya saya ingin membuat Instagram post. Instagram post itu ini 1080 kali 1080 ya, sudah kita klik ini, kemudian klik apply. Terus kemudian ini di samping kanan dan bawahnya ini kan ada semacam shadow nya ya. Ini bisa dinonaktifkan lewat ini. Jika sekiranya ini mengganggu dari teman-teman, ini boleh di nonaktifkan, klik ini jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah, klik OK. Kemudian untuk menampilkan rulernya di sini ya, di atas dan di samping, ini teman-teman bisa di sini Windows bar ruler atau Ctrl L. Jadi ini saya langsung Ctrl L ya, Ctrl plus L. Nah ini keluar seperti ini. Kemudian untuk mempermudah desain teman-teman, ini saya sarankan guide-nya itu nanti teman-teman aktifkan di sini. Ini tinggal di sini ya, tinggal diklik tahan, terus kemudian digeser ke bawah. Nah, ini karena ini tidak untuk mengepaskan ini, mungkin teman-teman yang baru mulai mengenal ini agak susah. Ini diaktifkan ini ya, snap to object. Jadi ini nanti berhenti di situ. Nah, seperti ini. Ini sama. Jadi kenapa alasan kita itu guide-nya ini kita hidupkan, karena kadang kita membuat desain itu melebihi seperti ini ya. Nah ini kalau tidak ada guide-nya ini kan teman-teman nanti bisa jadi misalnya menulis sebuah tag, nanti tagnya di sini. Nah di sini sepengetahuan teman-teman, karena nggak ada guide-nya, ini sudah masuk ke desain, padahal nanti kalau diekspor itu nanti tidak bakal muncul karena ada di sebelah sini. Jadi guide-nya ini berfungsi, tagnya ditaruh di sini, kemudian diketik sembarang. Ini nggak kelihatan karena teksnya hitam, ininya hitam. Misalnya ini taruhlah kita ganti warna ini ya, nah ini kan baru kelihatan di sini. Terus untuk scroll atau zooming
mengecilkan atau membesarkan tampilan lembar desain ini dengan cara ini plus mouse scroll ini ya. Jadi untuk ini kadang kan kita desain seperti ini, kita ingin melihat detail di sini, kita perbesar aja di arahnya di sini. Nah, nanti kelihatan di sini seperti apa gitu ya. Terus kemudian ini misalnya saya kecilkan, kemudian untuk duplikat ini tak ketik aja zoom in zoom out ya, itu ini ya, kontrol plus mouse scroll. Kemudian kalau untuk duplikat objek itu klik kanan mouse ya, maksudnya ya, plus di drag. Nah, ini maksudnya seperti ini klik kanan ya, jadi jangan klik kanan terus dilepas. Kalau klik kanan dilepas nanti keluarnya menu seperti ini, tapi klik kanan terus ditahan, geser, ini sudah menduplikasi dari ini seperti ini klik kanan langsung geser, otomatis menduplikat gitu ya. Maksudnya ini klik kanan tahan plus drag itu seperti itu. Kalau klik kanan saja nanti keluarnya menu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian seandainya teman-teman itu sudah membuat desain seperti ini, cara mengekspornya itu ini ada ekspor JPEG, ada ekspor PNG itu transparan, WebP itu ini untuk website yang sekarang banyak digunakan, ini WebP ini. Kemudian ekspor PDF ya. Jadi misalnya kita ekspor JPEG misalnya nanti masuknya di sini ya. Ini misalnya hasil latihan ya, misalnya ini sekedar tes saja, tes nomor 1. Ini jangan diekspor ya, tapi di setting dulu, klik setting. Kemudian ini abaikan saja, klik bitmap size. Ini ada 3 pilihan, area to save, ini ada pick content, ada selection, dan ada page. Nah, ini ada perbedaannya ya. Jadi misalnya taruhlah pick content ini yang dimaksud semua yang ada tampil di halaman ini, entah itu masuk di lembar desain di sini atau di luar ini. Kalau teman-teman itu mengekspornya itu klik ini, nanti semua objek yang tampil di sini akan terekspor semua. Ini ambil contoh ya, ini klik saja, ini kita lihat hasilnya. Hasilnya di sini kita misalnya kita copy aja. Hasilnya tadi seperti ini sih ya. Nah, jadi kan yang saya tadi lembar desainnya kan di sini tadi, lembar desainnya di sini, kemudian ini yang di luar tadi juga ikut terekspor gitu ya. Tapi berbeda jikala teman-teman itu ingin mengekspor hanya khusus di page-nya ini. Kalau di page-nya itu seperti ini, ekspor JPEG, kemudian tes 2 misalnya untuk membedakan ya. Kemudian klik setting, kemudian klik bitmap. Nah, ini pilih yang page ini, jadi nanti yang tampil di kotak putih ini sebagai lembar desain kita. Jadi klik ini, kemudian optionnya ini biasanya
kalau belum pernah dibuka nanti seperti ini 85 ini dimaksimalkan. Nah ini otomatis 1080 itu sama dengan besarnya lembar desain yang sudah kita buat tadi. Kita buat tadi kan 1080 ya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya kita ekspor, klik yang ini, kita ekspor, nanti hasilnya berbeda. Kita coba lagi, ekspor, kemudian pilih yang ini biar ngumpul di sini. Klik setting, kemudian bitmap size tadi, klik batch, ini besarkan, ini 1080, kita ekspor. Nah nanti hasilnya ini, hasilnya seperti itu. Ini ya 1080 kali 1080, jadi sesuai lembar desain tadi. Kemudian jika teman-teman ngeklik ini kan diseleksi hanya ini yang kotak warna ungu ini ya. Kemudian di ekspor JPEG, kemudian teman-teman kasih nama misalnya 03, setting, ini dipilih yang selection. Nah nanti selection ini ukurannya ini 538 5117 ya. Selection itu nanti berarti yang terekspor khusus yang ada di dalam yang diseleksi ini, ekspor seperti ini. Nah ini seperti ini. Jadi kan ini kan hanya ungu saja, ukurannya ini 538 kali 517 sama sesuai dengan ini tadi. Ini ya. Jadi kalau perbedaannya, kalau konten berarti semua yang ada tampil di sini, entah ini di sini, entah ada di sini, atau mungkin di sini, itu nanti ke ekspor semua. Tapi kalau page, ekspor yang page ya, itu tadi khusus di sini, yang lembar desain kertas putih ini. Kemudian kalau yang selection, misalnya saya menyeleksi ini sambil tekan save ya, tekan ini, berarti kan ada dua sama ini, kita ekspor, nanti ya 3 itu yang ke ekspor ya, 04, kita pilih selection, kita lihat hasilnya. Nah ini kan seperti ini. Jadi apa-apa yang kita seleksi ini nanti itu yang akan tampil di sini. Begitu ya, paham ya teman-teman. Jadi ini fungsinya, andai kata teman-teman itu menginginkan sebagai backgroundnya, terus nanti teman-teman ingin apa itu mengekspor khusus yang di kotak ini di page, berarti ini seandainya ini lebih seperti ini tidak masalah. Kita taruh di sini ya, taruh sini, ganti warna putih. Seperti ini. Nah seperti itu. Jadi seandainya teman-teman ini mengekspor JPEG, kemudian dipilih tes nomor 5, setting, ini pilih yang page, berarti hanya sebatas di bagian ini ya, yang ini. Jadi yang di sini tidak terekspor, tapi yang masuk di guide ini ya, diekspor seperti ini. Nah ini kan seperti itu. Ini paling enak kalau di misalnya contoh gambar ya, misalnya yang enak itu misalnya gambar ini misalnya, sebagai contoh aja. Nah, taruhlah ini ya. Ini kalau ingin membawa ini ke belakang, ini caranya dengan CTRL plus B. Maksudnya B ini adalah back ya. Jadi tekan aja Ctrl plus
B ini nanti akan berada di paling bawah ini ya. Ini sama dengan memindah objek ke paling bawah. Tapi kalau CTRL plus save plus B ini memindah objek ke bawah satu kali. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jadi ini ya, ini taruhlah kalau untuk paling atas kalian aja ya, CTRL plus F. F ini front, jadi front itu atas. Ini memindah objek ke lapisan paling atas. Kalau CTRL plus shift plus F ini memindah objek ke atas satu kali. Ini sering-sering kali digunakan, jadi teman-teman bisa dihafalkan ini. Jadi maksudnya seperti ini. Ini kan paling bawah ya, ini misalnya ditekan Ctrl F. Ini ya, tekan Ctrl F paling ini, dia akan paling bawah, paling atas. Ctrl F, nah ini yang paling atas. Kemudian untuk memindah ke bawah satu kali, tekan Ctrl plus Shift plus B. Nah ini kan satu kali ini ditekan lagi, ini di bawahnya ini. Nah tapi di atasnya yang berwarna apa ini, pink. Jadi maksudnya seperti itu. Jika ingin memindah ke atas, jadi ke atas satu kali, ini nanti di atas yang ini, tapi di bawah ini. Ctrl Shift F. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi perbedaannya maksudnya ini penting sekali. Ini meskipun ini juga bisa di sini sih, di arrange bring to front, jadi dia paling atas sendiri seperti itu. Kemudian arrange move to backward satu kali. Terus ini kan agak lama, misalnya ini kayak seperti ini, move seperti ini ya. Jadi maksud saya tadi, seandainya ini desain teman-teman ini, kita kecilkan lagi. Nah, misalnya teman-teman meletakkan suatu gambar di sini, ini kan lembar kerjanya ini kan ukurannya ini, yang putih ini ya, yang putih ini kan 1080 kali 1080. Jadi kan masuk di ring ini loh, kotak guide ini, guide kanan kiri kanan terus atas bawah ini misalnya sebagai backgroundnya seperti ini. Nah ini jika di ekspor ke page, maka bagian foto yang ini, yang di sebelah kanan garis ini nanti tidak akan kelihatan seperti ini. Ini yang bagian leher ke bawah ini juga tidak kelihatan. Jadi misalnya ini tak taruh di sini, terus kemudian ini tak taruh di sini, ini kita ekspor menjadi tas 5 ya, ditumpuk ya. Kemudian kita pilih yang page, polekan, terus yang page ingat 1080 maka nanti perhatikan nanti yang di sini di luar garis merah ini nanti tidak akan kelihatan. Jadi sebatas leher kaosnya tidak kelihatan. Ini ya. Nah kan seperti itu. Jadi ini memang bukan terpotong, tapi kadang ada desainer itu memang ini inginnya ditampilkan cuma sedikit aja. Jadi ini walaupun di sini tampilannya penuh, tapi misalnya saya ingin sampai ke kacamata aja yang ditampilkan, ya udah nanti yang sebelah kanan dari guide ini nanti tidak akan terekspor dan bawah juga tidak. Seperti itu. Ini ya, misalnya ini hanya batas ke kacamata aja. Yang
blank page, kemudian diekspor. Nah, nanti hasilnya kan ini sebatas kacamata ya. Jadi misalnya kita drag ke sana tadi, nah ini hasilnya. Ini ukuran 1080 kali 1080, tapi yang kalau diekspor sebagai page atau halaman, jadi yang sebelah sini ini tidak akan ikut terekspor, jadi hanya sebatas di ukuran kanvasnya atau ukuran lembar desainnya. Begitu ya teman-teman. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi misalnya mau membuat suatu ebook ya udah, ini di set dulu back optionnya. Unitnya misalnya pakai cm karena kertas ya. Terus kemudian page size nya bisa dibuat A4 seperti ini. Di oke. Jangan lupa tadi untuk menggunakan rulernya itu Ctrl L. Kemudian ini guide nya ini diaktifkan ininya, bawah. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini ukurannya A4. Jadi teman-teman tinggal mendesain atau memberi tulisan di kertas putih ini. Jadi ini seakan-akan kertas virtual ya, kertas virtual warna putih ini. Nanti tinggal ekspor sebagai page. Oke ya teman-teman, seperti itu. Jadi singkat saja, yang penting dipraktekkan membuat lembar kerja desain sesuai dengan yang kita kehendaki. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.